أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Para peserta daurah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan memasuki materi terakhir, yaitu materi ke-18 tentang ilmu nahu. Sebagai penutup materi ini, kita akan membahas tentang huruf. Sebagaimana yang sudah kita bahas, bahwa dalam bahasa Arab al-kalimah ada 3: ismun, isim, fi'lun, fi'il, dan harfun, huruf. Huruf adalah kalimah, bagian dari kalimah yang menunjukkan kepada makna pada yang lain atau menunjukkan makna bersama yang lainnya. Jadi huruf itu tidak ada makna kalau berdiri sendiri. Karena itu huruf dibahas di dalam ilmu nahu, karena ilmu nahu membahas tentang susunan kata. Huruf tidak dibahas dalam ilmu shorof. Pembahasan huruf di sini yang pertama dari segi tempat masuknya, ada huruf yang masuk khusus pada isim saja, tidak masuk pada fiil ya, yaitu huruful jar yang termasuk huruf jar, min ila an ala fi dikali ruba wa qasam ta qasam mundu khala ada hasya, itu diantaranya. Itu hanya masuk pada isim. Kemudian hurufun nida, huruf-huruf yang menunjukkan seruan ya, panggilan, seperti ya, aya, haya, a, wa, ai. Kemudian inna wa akhwatuha, yang sudah kita bahas, ini termasuk huruf nasikhah yang menghapus mubtada dan khobar ya. Disebutnya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan mubtada menjadi isimnya dan merofakkan khobar. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, dan la'alla. Kemudian masuk juga pada isim adalah illa, wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah itu pembahasan di maf'ul ma'ah. Kemudian lamul ibtida, lam ibtida. Ada huruf yang khusus masuk pada fiil, yaitu hurufun nasbi, huruf-huruf nasab, an, lan, idan, kai. Kemudian huruful jazmi, huruf-huruf jazm, lam, lamma, lamul amri, dan la nahyah. Lalu ada juga qad, sin, dan saufa. Ini tidak masuk pada isim, tapi hanya masuk pada fiil. Kemudian ada huruf yang masuk pada isim dan juga fiil, yaitu huruful atfi, huruf atop yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian harfal istifham, 2 huruf istifham yaitu hamzah dan hal, lamul qasam, lam qasam, dan wawul hal, wawu haliyah, wawu yang menunjukkan keadaan. Ini dilihat dari segi masuknya. Kemudian dari segi pengaruh, huruf yang banyak itu ada yang berpengaruh kepada i'rab, disebutnya huruf amil. Ada yang tidak memberikan pengaruh terhadap i'rab, perubahannya, disebutnya huruf atil. Yang termasuk huruf amil, 1 huruf jar, tugasnya menjarkan atau memajrurkan isim yang setelahnya. Misalnya min, minal jinnati. Nah, jadi min ini disebut huruf amil, memajrurkan al-jinnati. Lalu huruf-huruf yang menasabkan mudhari, an, lan, idan, kai, ini juga termasuk amil. Ada amal, ada pengaruh terhadap kalimat setelahnya. Huruf-huruf yang menjazmkan satu fiil, lam, lamma, kemudian lamul amri, lam perintah, dan la nahyah. Huruf-huruf yang menyerupai fiil, yaitu huruf yang menasabkan isim dan merofakkan khobar, inna wa akhwatuha ya. Lalu la nafiyah lil jinsi, yang beramal seperti amal inna, yaitu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Termasuk juga kalau kita menemukan ma, la, lata, dan in yang serupa dengan laisa dalam amalnya, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar.
Ini sebetulnya pembahasan cabang dari laisa, saudaranya kana. Jadi ada huruf yang amalnya sama dengan laisa, ma, la, lata, dan in. Termasuk huruf amil. Nah, huruf atil adalah sisa dari yang tadi. Di antaranya hal, hala, na'am, dan laula. Nah, berikutnya ini pengenalan saja ya. Sebetulnya masih banyak nama-nama huruf dari segi faidahnya, dari segi maknanya. Kita sebutkan saja untuk sekedar mengenal. Yang pertama huruf ibtida, menunjukkan permulaan, yaitu bal, hatta, dan lakin. Huruf istisna, pengecualian, illa, ghairu, siwa, khala, ada, hasya. Huruf istiftah, pembukaan, ala, ama, fa, wa. Huruf istiqbal, menunjukkan yang akan datang ya. Sa dan saufa, huruf istifham untuk bertanya. A, apakah, hal, juga apakah. Huruf tahdid, anjuran ya, untuk memberikan anjuran. Ala, alla, laula, lauma, hala. Bisa diartikan hendaklah, anjuran. Kemudian tahqiq untuk penegasan. Qad, sungguh. Tafsir untuk penjelasan, yaitu ai, dan an. Huruf tafsir untuk merinci. Imma, huruf taqlil untuk menunjukkan kadang-kadang. Kalau yang nomor 7 tahqiq itu pasangannya fi'il mudhari, fi'il madi ya. Qad aflaha misalnya. Kalau qad yang nomor 10 itu setelahnya fi'il mudhari. 11 huruf ta'rif untuk menunjukkan ma'rifat, yaitu al. Huruf ta'lil menunjukkan alasan. Id artinya karena. Kemudian huruf tawaqu benar-benar menunjukkan pasti terjadi ya. Huruf tanbih peringatan, ala, la, ha. Huruf tandi menunjukkan penyesalan, ala, hala. Huruf taubih mencela ya. Laula, lauma. Huruf taukid untuk menguatkan. Inna, anna. Kemudian nun taukid. Huruf ta'nits menunjukkan perempuan, ta. Tanis ini bersambung dengan fi'il ya. Fi'il madi. Kemudian huruf jar, bi, ka, li, ila, min, fi, an, ala, ruba, wa, dan ta. Huruf jazm menjazmkan fi'il mudhari, lam dan lamma. Huruf jama yaitu mim. Kemudian huruf jawab, fa, ida, i, bala, jalal, jair. Huruf khitab yaitu ka. Kemudian huruf syarat, in, amma, dan idma. Huruf arad, arad itu pengajuan, seandainya. Amma misalnya seandainya artinya. Amma, lau. Huruf atop, kata sambung ini. Seperti fa, wa, au, summa, bal, hatta, lakin, la. Kemudian huruf kaf. Kaf itu menahan di sini. Jadi menghilangkan fungsi inna. Di sini ma, atau membatasi ya. Kaf itu membatasi. Innama, hanyalah. Secara fungsi nanti kalau inna ada ma jadi tidak berfungsi innanya. 28 huruf musabbah bil fi'il, menyerupai fi'il dari segi makna, yaitu anna, inna, ka'anna, laita, la'alla. Huruf masdariyah, anma, lau. Huruf mupajaah menunjukkan tiba-tiba, ida, id. Huruf nida, a, aya, ai, dan haya. Huruf nudbah, wa. Kemudian huruf nasab, an, idan, au, lan, dan lakin. Huruf nafi, in, la, ma, lata. Huruf nahi, la. Nah, ini akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pembahasan i'rab ya. Jadi
Sebetulnya lebih dari 35 sampai ada 60-an ya untuk macam-macam makna huruf. Nah, ini praktek sederhana memahami huruf dalam Al-Quran. Surat An-Naba, kita sebutkan saja hurufnya ya. Amma yatasa'alun, di sini ada huruf an. Jadi amma itu asalnya an dan ma. Nomor 2, anin naba'il adzim, hurufnya adalah an, huruf jar. Ayat 3-nya fihi, fi huruf jar. Ayat 4-nya kalla dan sa ya. Kalla dan sa itu termasuk huruf. Summa, kalla, sa itu juga huruf. Kemudian a, lam. Nah ini ada 2, a-nya hamzah istifham, lamnya jazm ya. Kemudian wal jibala, wa huruf atof. Wa khalaqnakum, wa lagi. Wa ja'alnakum, wa ja'alna naumakum subata, wa ja'alna layla libasa, wa ja'alna nahara ma'asa, wa banayna fawqakum sab'an shidada, wa ja'alna siraja wahaja. Itu wa, di awalnya wa, wawunya waw harfu atfin. Wa anzalna, wa lagi, minal mu'sirat, min huruf jar, linukhrija. Nah ini lam kai. Lam kai ini setelahnya ada an yang disembunyikan ya, an mudmarah. Kemudian bihi harfu jarin, wa huruf atop lagi. Inna di sana harfu taukid, huruf taukid, huruf yang menyerupai fiil. Kemudian ayat 18, fis suri, fi harfu jar, fatatuna, ada fa huruf lagi. Kemudian wa futihatis sama'u fakanat, wa dan fa ayat 20, wa suiratil jibalu fakanat, wa dan fa. 21 inna huruf taukid dan nasab ya, menasabkan isim, merofakkan khobar. Litoghina ma'aba, hurufnya adalah li, harfu jar. 23 labithina fiha, hurufnya fi. 24 fi lagi, ada la dulu ya, la, kemudian fi, wa dan la. 25 illa hamiman, itu huruf istisna. 28, 27 dulu, innahum, inna huruf taukid, kemudian la nafi. Wa kadzabu bi ayatina, wa dan bi. Wa kulla syai'in, wa lagi. Kemudian yang terakhir fadzuqu, fa lagi, lan, kemudian ila. Nah itulah contoh sederhana di dalam menentukan hurufnya. Itu baru menentukan contoh-contoh huruf, belum lagi nanti kita analisa dari segi maknanya. Hadirin ikhwati iman, para peserta daurah yang dirahmati Allah, alhamdulillah selesai sudah materi ilmu nahu dari materi yang pertama sampai ke materi 18. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan di daurah ini dalam waktu yang cukup singkat ya, dan sangat singkat, mudah-mudahan ini semua menjadi bekal bagi ikhwatu iman sekalian untuk mengarungi samudra ilmu, untuk memahami bahasa Arab, terutama bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Ada lagi satu ilmu sebagai lanjutan dari pembahasan shorof dan nahu, yaitu ilmu i'rab yang insyaallah akan kita bahas di pekan ketiga. Sekian saja. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.